looking back at me. I don't know what happened. Pro terlebih dahulu apa yang sudah disusunnya. Waktu selama 10 menit kami persilakan mulai dari. Mohon hadirin untuk tidak membuat kegaduhan. Siap-siap, kami tim pro. Siap-siap, kami tim pro. Bismillah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari tim pro di sini untuk menjelaskan seputar bagaimana. Bismillah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari tim pro di sini untuk menjelaskan seputar bagaimana kita menggunakan media pembelajaran menggunakan digital. Nah, di sini kita sebagai tim pro akan mengemukakan hasil-hasil yang telah kami susun bersama-sama. Kita melihat sendiri kalau misalnya dunia sekarang adalah dunia yang berkembang. Zaman dulu kita lihat kalau misalnya menulis harus di atas batu, menulis di atas kertas, kemudian dicetak, dan kemudian saat ini kita bisa menggunakan digital yang sudah ada, mungkin semua teman-teman pegang sendiri. Nah, dikutip dari sebuah internet, kita menemukan penelitian di Kabupaten Sleman. Yang kita tahu sendiri, Sleman adalah sebuah kota yang bukan metropolitan, ya, sebuah desa. Di situ kita menemukan bahwa pada salah satu SD kita menemukan bahwa 99% anak SD sudah menggunakan smartphone. Tapi memilih sendiri. Nah, untuk itu kami dari tim guru lebih memperluas kegunaan smartphone terhadap anak-anak. Tidak digunakan dalam game mungkin, namun kita juga menggunakannya dalam pembelajaran di kelas. Nah, untuk itu apa saja manfaat-manfaat yang telah didapatkan? Seperti anak-anak bisa meningkatkan kembali efektivitas pembelajaran, seperti anak-anak bisa menggunakan anak-anak lebih menarik minat siswa. Biasanya anak-anak sekarang itu lebih cenderung ingin memainkan gadgetnya daripada membuka bukunya. Nah, kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Kemudian mengikis keterbatasan ruang dan waktu. Kita tahu sendiri kalau misalnya zaman sekarang itu sudah ada yang dinamakan AR, Augmented Reality dan VR. Augmented Reality dan VR. Mohon tenang. Lanjutkan. Nah, dari situ kita bisa memperkenalkan, contohnya di kelas 1 untuk mengenalkan hewan-hewan. Ada sapi misalnya, kita bisa menggunakan AR yang mendatangkan sendiri kartunya, langsung muncul hewannya sendiri dan memperkenalkan anak-anak ini adalah ciri-ciri hewan sapi. Daripada kita menggunakan, langsung kita pergi ke kebun binatang yang lebih membutuhkan waktu yang banyak. Kemudian selain itu memperluas daya jangkauan pembelajaran. Di sini anak-anak bisa mengolah sendiri data-datanya sendiri dengan tetap dibantu oleh guru. Anak-anak bisa mencari informasi yang lebih luas lagi dari apa yang telah diajarkan oleh gurunya tersebut. Kemudian menyediakan beragam variasi pembelajaran. Nah, guru-guru di sini kita tahu sendiri kalau misalnya kita mungkin melihat gadget itu hanya sebatas visual, audio visual, ataupun game. Nah, di sini guru-guru bisa memanfaatkan lebih dari itu, seperti tadi program AR, program VR, kemudian dari game-gamenya tersebut bisa dijadikan pembelajaran dari audio visual. Dan kita tahu sendiri kalau misalnya siswa bisa menyerap pembelajaran tersendiri tidak hanya melalui pendengaran teman-teman, namun lebih menekankan kepada penglihatan mereka yang bisa kita datangkan sendiri, pendengaran yang tadi sudah saya jelaskan, dan kemudian pengalamannya sendiri. Oh, hari ini aku setelah melihat
bagaimana sapi itu makan seperti itu. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang menambahkan? Jika enggak, Silakan kalau sudah selesai duduk kembali kalau memang. Saya sedikit menambahkan apa yang tadi dikatakan oleh saudara Dinar. Pendidikan di abad 21 ini memang harus ditunjang dengan kegiatan pembelajaran yang berbasis skill learning seperti itu. Karena dalam era disrupsi seperti ini, teknologi merupakan komponen yang memang harus dikejar gitu oleh siswa-siswa Indonesia yang seharusnya sudah bisa mengejar negara-negara di yang lainnya seperti itu. Dari yang lainnya barangkali ada yang mau menambahkan juga. Silakan masih. Silakan. Iya, boleh. Yang dulu boleh. Yang lihat dulu boleh. Pendidikan sendiri pada dasarnya merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Nah, menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Ayat 1, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, untuk pembelajaran digital di SD, beberapa argumen yang akan kita paparkan yaitu pertama, untuk memanusiakan manusia sendiri, kita bisa di sekolah dasar itu dengan minim sentuhan teknologi sedari dini. Mengapa? Karena menurut teori Jean Piaget, usia anak SD 7-12 tahun yaitu stadium operasional konkret. Sifatnya yaitu perhatian anak sering berfokus pada lingkungan terdekat. Kedekatan ini bersifat langsung maupun tidak langsung. Bersifat langsung misalnya akan tertarik pada apa yang langsung gitu dilihat seperti bentuk dan warnanya serta fungsinya. Selain itu dapat memahami konsep-konsep dengan wujud yang lebih konkret. Selain itu pengembangan pembelajaran di SD juga pada konsep memanusiakan manusia tidak hanya berlaku pada pembelajaran digital saja, tetapi memanusiakan manusia itu juga berlangsung pada proses sosialisasi. Bagaimana anak sekolah dasar lebih ditekankan pada proses bersosialisasi dengan orang-orang terdekatnya, tidak hanya dengan dunia maya atau gadget. Selain itu, yang kedua, pada potensi kerusakan fisik mental akibat paparan teknologi. Nah, kita tahu bahwa anak usia SD 7-12 tahun ini masih dalam jangkauan orang tua gitu, masih dalam jangkauan seorang guru, maka sangat perlu gitu untuk ditekankan pada pendekatan dengan orang-orang, maksudnya teh dengan orang di sekitarnya gitu, tidak hanya kepada dunia maya. Selanjutnya yaitu membutuhkan sumber energi yang sangat tinggi dan sumber daya juga. Nah, gini, kalau kita misalkan melihat di Indonesia sendiri di sekolah dasar memang sangat belum merata gitu. Bagaimana cara kita memanusiakan manusia, bagaimana kita ingin setara, bagaimana kita ingin adil. Kalau misalkan kebanyakan teknologi itu misalkan di Pulau Jawa, tapi di pulau yang lainnya masih belum merata gitu. Karena kan maksudnya lebih enak di Jawa dong tinggalnya, lebih enak di mana dong tinggalnya, lebih enak sekolah di ini dong. Berarti belum merata dong maksudnya. Jadi kalaupun kita ingin adanya teknologi, kita meratakan dulu, kita siapkan dulu sumber dayanya. Selanjutnya, mendorong peserta didik untuk mengakses teknologi tanpa waktu. Nah, untuk sekolah dasar sendiri, karena kan kita masih kecil, makanya kita harus ditekankan pada aspek spiritual, aspek emosional yang baik, aspek kecerdasan emosional yang baik. Maka mengakses teknologi sangat-sangat dibatasi karena kita menyangkut pada pendidikan dari hati ke hati, bahwa seseorang bisa dipengaruhi atau bisa dididik ataupun bisa
bisa diajarkan dari hati ke hati gitu. Nah, selanjutnya juga untuk sekolah dasar kita memberikan contoh misalkan pembelajaran dalam menulis. Nah, maka kemampuan menulisnya juga kalau misalkan kebanyakan digital akan berkurang, maka jika misalkan kita lebih ke kemampuan konvensional atau maksudnya lebih ke keterampilan, itu juga mengasah keterampilannya tersendiri. Terima kasih. Begitu dari tim Kontra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menambahkan dari pernyataan dari kelompok kami, yaitu kelompok Kontra ya. Tadi sudah dijelaskan juga tentang menulis ya. Kalau misalnya seanak SD saja sudah dijejelin digital, kayak mereka menulisnya dari smartphone mereka atau mengetik lewat laptop, maka kemampuan menulis mereka itu akan sangat buruk bisa jadi. Karena kenapa? Karena menulis kalau tidak diasah sedari ini, maka akan seterusnya akan sulit untuk diterapkan kembali. Apalagi misalnya dia terus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Jadi mereka makin malas untuk menulis. Jadi kemampuan tersebut bisa saja hilang di masa depan. Lalu kedua, untuk penggunaan seperti augmented reality itu juga bisa dilihat ya, walaupun memang kita bisa hadirkan langsung dalam kelas berupa kartu itu anak gambar gajahnya sendiri misalnya, gambar bunganya sendiri misalnya, tapi itu akan pengalamannya beda dengan anak yang melihat secara langsung dan menyentuh secara langsung si benda tersebut atau hewan tersebut. Dari pengalaman itu juga anak kayak bisa mengerti, oh tekstur kulit gajah itu ternyata keras ya, kayak gini. Jadi mereka tuh dari mereka mempelajari sendiri secara langsung, mereka tuh sudah dapat memahami, oh jadi belalainya tuh segini ya, oh ternyata gajah tuh segini besar ya, oh bunga ini ternyata warnanya kuning, sangat cantik, teksturnya gini, ada yang kasar, ada yang halus, begitu kelopak bunganya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Yang lain masih ada beri aplaus untuk kedua. Berikutnya, saya persilakan kepada tim Kontra untuk memulai terlebih dahulu.